Satu. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita dipertemukan kembali hingga detik ini. Dan sudah sepantasnya kita bagi hamba Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala dan tidak lepas kita dari beristighfar kepadanya atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita mengenai adab seputar tidur. Di antara adab-adab seputar tidur yang telah kita bahas cukuplah banyak. Yang pertama yaitu adamun naum qabla al-isya wal hadits ba'da. Ya, yaitu kita tidak tidur, hendaknya kita menjauhkan diri dari tidur sebelum melaksanakan sholat Isya. Ya. Kemudian kita menghindarkan juga dari pembicaraan yang mungkin tidak terlalu urgent setelah sholat Isya. Kemudian yang berikutnya adalah al-wudu. Yang kedua adalah berwudu sebelum tidur, seperti wudu hendak sholat. Lalu yang berikutnya adalah kita sebelum tidur hendaknya kita yaitu membersihkan tempat tidurnya. Pastikan ditebah dulu, bisa pakai sapu lidi atau yang lain sebagainya, ya, sebelum kita tidur. Lalu waltija' alal junub al-aiman atau alal jambi al-aiman. Yang berikutnya adalah kita terlentang. Ketika tidur sudah dibersihkan tempat tidurnya, lalu kita tidur terlentang tapi miringkan tubuh kita ke sisi sebelah kanan. Ya. Jadi tidurnya tidak tengkurap, ya. Juga tidak terlentang begitu saja tapi dimiringkan ke arah sisi kanan. Kemudian jama' kafain, lalu menggabungkan kedua telapak tangan kita, membaca 3 surat terakhir. Kemudian meniup begitu dengan sedikit ludah, an-nafth, lalu mengusap. Ya, dengan kedua telapak tangan itu seluruh tubuh yang bisa terjangkau. Sebanyak berapa? 3 kali. Nah, ini sudah kita bahas tata caranya ya. Lalu yang kelima adalah membaca ayat kursi sebelum tidur. Yang berikutnya membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebelum tidur sebanyak 33 kali dan ditutup dengan takbir Allahu akbar sebanyak 34 kali. Jadi totalnya ada berapa? 100. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke adab yang, coba kita lihat adab yang ke-7. Oke. Nah, yaitu mematikan lampu sendak sebelum kita tidur. Nah, mematikan lampu ini di dalam hadis memang disebutkannya adalah berkenaan dengan yang menggunakan api begitu ya, bukan lampu listrik. Nah, di masa itu belum ada listrik, ya, sehingga khawatir ketika ya yang misalkan api itu dibiarkan gitu ketika kita tidur itu bisa tersenggol kemudian membakar barang-barang yang di dekat kita, sehingga terjadi kebakaran di rumah. Ini yang kita hindari. Tapi kalau sekarang di lampu sudah menggunakan lampu listrik, maka ini tidak mengapa ya, sehingga ilatnya atau alasannya sudah hilang. Kalau alasannya hilang, sebabnya hilang, maka hukum tidak berlaku lagi. Nah, seperti itu.
Kecuali kalau kita tidurnya masih pakai mungkin suatu saat mungkin ada mati listrik itu padam, kemudian menggunakan lilin begitu dinyalakan apinya, maka ketika mau tidur dimatikan dulu, ya, dipadamkan dulu. Baik. Kemudian yang ada ke-8 yaitu menutup semua pintu rumah. Ya, menutup semua pintu rumah, lalu menutup juga wadah-wadah yang ada, baik itu gelas ataupun wadah makanan, ya, itu semua ditutup. Ketika menutup pintu baca bismillah. Ketika menutup wadah, ya, gelas ataupun makanan begitu ditutup dengan membaca bismillah. Ya, sehingga syaitan tidak bisa masuk ketika pintu ditutup dengan baca basmalah, kemudian makanan juga minuman tidak bisa disentuh oleh syaitan. Begitu. Ya, dan juga hikmah yang lainnya adalah supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin ada ketika jatuh di malam hari. Jadi penyakit itu diturunkan di malam hari ke wadah yang tidak tertutup. Nah, bisa dengan apapun, ya, tidak mesti ditutup. Maksudnya ditutup itu dengan apa namanya penutupnya begitu ya. Kalau tidak ada, bagaimana? Ya bisa dengan apapun itu, dengan tisu ditutup begitu. Kalau tidak ada bisa dengan apapun, mungkin hanya sekedar kalau gelas, ya misalkan mug begitu, bisa ditutup aja dengan sekedar menaruh sebatang pensil begitu, pulpen begitu, dengan baca bismillah. Ya atau apapun buku bisa juga ditaruh di atasnya. Baik. Kemudian yang ada ke-9 yaitu berwudu terlebih dahulu, tapi ini bagi yang junub. Jadi bagi yang seorang sedang berjunub, dia boleh tidur tapi hendaknya berwudu terlebih dahulu. Ya. Kemudian ada yang ke-10 yang terakhir kita bahas yaitu adalah hindari tidur tengkurap. Nah, hindari tidur tengkurap ya. Tengkurap itu tidak baik ya. Baik dari segi kesehatan maupun ternyata dari segi syariatnya. Di sini juga ada ya suatu hal yang dimakruhkan begitu ya. Mari kita lihat hadisnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan mutaji'an 'ala batnihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah melihat seseorang itu tidur terlentang. Ya. Inna hadhihi dij'ah la yuhibbuha Allah. Ya, ini sesungguhnya adalah posisi tidur yang tidak dicintai Allah. Sampai dikatakan demikian ya. Sesungguhnya ini tidur seperti itu, tidur terengkurap adalah tidur yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari posisi tidur tengkurap. Ya. Tapi itu posisi yang kadang enak juga ya. Namun hindari ya. Karena memang dari segi kesehatan juga tidak baik ya. Itu akan juga nanti merasa punggung bagian bawah itu ya, akan mudah terasa sakit. Alhamdulillah. Sedikit lagi Pak. Ini belum muncul di layar proyektornya. Ya, alhamdulillah. Baik, adab yang berikutnya adalah zikrullah indal istiqaz, yaitu berzikir ya, ketika bangun tidur. Baik, yang biasa kita lakukan mungkin ketika bangun tidur adalah doa yang populer ya.
di mana kita semua insya Allah membaca doa tersebut. Namun yang dimaksud di sini ternyata adalah man ta'ara minal lail. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapapun yang bangun di malam hari. Jadi ini doa bangun tidur, tapi bangun tidurnya itu di malam hari. Ya, sebelum datang waktu subuh begitu ya. Jadi memang mungkin dia tidur di awal waktu ya gitu ya. Di awal malam, kemudian bangun mungkin di pertengahan malam begitu. Maka baca doa ini. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya semua kerajaan, wa lahul hamdu, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dialah Maha kuasa atas segala sesuatunya. Alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Segala puji hanya milik Allah dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Allah Maha besar. Wala haula wala quwata illa billah. Ditutup dengan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bangun tidur di malam hari mengingat Allah Subhanahu wa taala, langsung bangun tidur ingat Allah. Kalimat yang pertama keluar adalah kalimat tauhid. Jamaah sekalian. Ya. La ilaha illallah. Bangun tidur di malam hari ingatnya ini. Ya. Kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ditutup doa ini dengan ketidakmampuan kita. Kita nggak punya kekuatan apapun untuk bergerak. Ketika bangun kita sadar kita masih bisa bernafas, itu saja sudah nikmat yang Allah berikan. Kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa melihat dengan baik. Itu pun juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan adalah tidak mungkin terjadi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa taala, sehingga ditutup dengan la haula wala quwata illa billah. Enggak bisa kita ngelakuin ini semua kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita mulai dengan membaca kalimat tauhid, itu dengan merasa kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan adalah dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma qala, jangan lupa dilanjutkan nih. Dilanjutkan dengan apa? Allahumma gfirli. Nah, ya Allah, ampunilah aku. Ditutup dengan doa minta ampunan. Allahumma gfirli. Au da'a, atau doa apapun. Ya. Atau doa apapun. Doa apapun silakan. Mau doa minta kesehatan, minta keselamatan, doa minta diberikan kekuatan untuk bisa beribadah, apapun itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ustujiba lahu, maka akan dikabulkan doanya. Doanya akan dikabulkan. Fa in tawaddaa wa shalla qubilat salatuhu. Fa in tawaddaa, artinya kalau sudah baca doa itu lalu dia segera bangkit untuk berwudu, lalu dia sholat. Jangan lupa dilanjutkan. Berarti sholat apa Pak? Dilanjutkan dengan apa? Sholat subuh atau sholat? Nah, ya sholat tahajud berarti. Ampunilah aku. Kan bangunnya di pertengahan malam ini. Ditutup dengan doa minta ampunan. Dia wudu, dia sholat, qubilat sholatuhu, maka diterima sholat. Doanya diijabah, sholatnya diterima. Yang luar biasa. Namun biasanya ketika kita bangun di malam hari, tidur lagi.
Ya. Bangun di malam hari, alhamdulillah, ingat Allah, la haula wala quwata illa billah, lihat HP. Gimana nih statusnya? WhatsApp ada apa nih? Berita apa nih di X nih? Instagram mana Instagram? Story. Lihat story teman ternyata lagi apa? Oh, alhamdulillah, yuk teman-teman yuk sholat tahajud. Alhamdulillah. Ya, ngasih semangat maksudnya gitu. Wah, kita jadi motivasi kan gitu untuk tidur lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya, memang begitu. Bagi orang-orang di sana jamaah sini, masya Allah ya. Salat malamnya masya Allah jalan terus. Padahal sudah bukan Ramadan lagi, luar biasa. Baik. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang sekalian dirahmati Allah, itu adalah akhir dari bab seputar tidur. Ya, adab seputar tidur. Alhamdulillah, telah kita selesaikan semua adab-adabnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, tibalah kita jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kita masuk bab 40. Bab ke-40 ini adalah bab terakhir kita dari perjalanan panjang yang kita lalui, kita arungi bersama, belajar bersama dengan kitab ini sampailah di penghujung bab ke-40. Luar biasa ya, Pak. Berapa abad kita ya? Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Kesabaran yang luar biasa. Bab yang ke-40 yaitu al-adab ma'al nafs. Jadi kitab ini ditutup dengan mengingatkan kita mengenai adab terhadap diri sendiri. Nah, jadi ada adab yang harus kita perhatikan untuk diri kita sendiri. Sangatlah banyak sebenarnya, tapi yang beliau masukkan adalah sekali lagi tidak semuanya tentunya, tapi yang menjadi sorotan, yang harus diperhatikan lebih adalah adab-adab yang akan beliau sampaikan di sini. Kita akan bahas satu persatu insya Allah. Ada totalnya 7 adab. Baik, kita akan masuk ke adab yang pertama. Bismillah. Yang pertama yaitu muhasabah. Bapak Ibu. Adab terhadap diri kita sendiri adalah muhasabah. Apa ya bahasanya ya? Introspeksi diri. Bahasanya. Introspeksi diri. Merenungkan segala perbuatan yang kita lakukan. Maka dari itu bisa jadi kita butuh waktu, ya, ruang sendiri di mana kita benar-benar bermuhasabah. Ya. Di mana nggak ada orang yang tahu kita sedang bermuhasabah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Seakan-akan kita sedang bermunajat kepada Allah. Ya. Seakan-akan kita sedang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menghitung-hitung amalan kita. Sudah sejauh ini usia kita, seberapa banyak amalan yang sudah kita kerjakan. Seberapa ketaatan yang telah kita tuntaskan dengan sempurna. Seberapa banyak maksiat yang kita lakukan yang mungkin belum kita perbaiki. Maka kita selalu diberikan kesempatan. Setiap hari kita bangun masih diberi kesempatan. Setiap hari kita di jalan, kita masih diberikan kesempatan. Karena di jalan itu tempatnya adalah tempat terbuka yang dimana bisa jadi kecelakaan itu menimpa. Sangat mungkin. Tapi Allah berikan kita keselamatan di hari itu.
maka itu kesempatan kita untuk bermuhasabah sebenarnya. Ada banyak sekali momen-momen kita tuh kadang kalau di jalan, Bapak Ibu ya, subhanallah, dikit lagi mungkin kita bisa tabrakan, dikit lagi mungkin kita bisa terbentur, dikit lagi kita betul bisa jatuh dan lain sebagainya. Itu semua adalah penjagaan yang Allah berikan kepada kita supaya kita tuh bisa bermuhasabah. Yuk, diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki, beramal lagi, beramal soleh kembali. Maka penting sekali kita berikan waktu dari 24 jam ini untuk bermuhasabah. Ya. Terlebih lagi kalau kita punya apa yang namanya semacam dendam begitu sama orang. Kita mungkin menganggapnya sudah kita maafkan begitu. Tapi kok masih jengkel ya. Itu juga perlu diperbaiki. Kadang ada orang ngomongin kita tahu gitu, nggak enak. Sudah, tapi bagaimana rasanya agar itu hilang dari diri kita, nggak jadi dendam. Ya. Ada orang yang mungkin mencela kita, ya, menghina kita. Bagaimana sih hati ini supaya terjaga, supaya nggak jadi dendam. Ini momennya kita dengan muhasabah. Ya. Capek ya Pak ya. Kita ngurusin orang, ngurusin hati itu capek. Tiap kali kalau hati kita itu nurutin apa hawa nafsu itu pengennya marah juga, pengennya juga ngebales orang yang nyakitin kita. Ya. Ada orang yang mungkin membuat kita kayak jadi nggak berdaya, ngerasa lemah, ngerasa dikecewakan. Nah ini semua bisa diobati kalau kita berikan waktu untuk bermuhasabah. Baik. Di dalam ada pembahasan kita ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Yuk mari kita simak ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu" wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad dan hendaklah setiap diri, setiap kita itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhir. Hari esok itu maksudnya bukan besok, tapi maksudnya hari kiamat nanti. Ya, mempersiapkan diri ya, untuk menjelang hari kiamat nanti. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui ayat ini kepada orang-orang yang beriman untuk yang pertama bertakwa. Bertakwa berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangannya ya karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Sudah sejauh mana ketakwaan kita? Setiap hari Jumat kita diingatkan sama khatib, ya kan? Ittaqullah. Ya. Tapi apakah setiap pekan diingatkan itu membekas di diri kita? Nah, itu jadi muhasabah diri kita juga. Setiap kali khatib mengatakan, yuk mari kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita. Apakah kita memahami? Kalau memahami mungkin iya. Tapi apakah kita bisa mengamalkannya? Nah, itu. Dan konsisten. Konsisten itu istiqomah gitu. Konsisten dalam kehidupan kita. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian wal tandur nafsum maqadat matriqat.
wal tanzur nafs. Maka lalu diperintahkan kepada jiwa, ya, setiap orang ini untuk memperhatikan, lihat apa yang sudah dibuatnya di dunia ini. Bekal apa yang sudah dilakukan, disiapkan untuk menjelang hari kiamat nanti. Karena tidak ada satupun yang bisa membantu kita kecuali apa yang telah kita perbuat. Semua nanti akan ada perhitungannya. Setiap amal yang kita kerjakan akan ada perhitungannya dan ada balasannya. Di dalam ayat yang berikutnya, dalam surat Al-Kahfi, nggak salah. Ya, Al-Kahfi ayat 49. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan diletakkanlah kitab, lalu kalian akan melihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Jadi di hari kiamat nanti akan diberikan kitab, ya. Setiap kita akan dapatkan kitab. Maka orang-orang yang berdosa itu, ya, akan merasa takut dahsyat, ketakutan yang dahsyat terhadap apa yang tercantum dalam kitab tersebut. Mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Yang artinya kitab ini tidak luput dari catatan dosa kecil kita, tidak luput tercatat dosa besar kita. Semua yang dikerjakan dari dosa ini tercatat dengan baik di dalam kitab tersebut. Ya, melainkan ia mencatat semuanya. Tercatat dengan baik. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada, tertulis dalam kitab itu. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Ya. Jadi seorang yang telah berbuat kebaikan, ya, Allah tidak menambahkannya. Orang yang melakukan keburukan, Allah pun tidak menguranginya. Sesuai dengan porsinya. Ya. Yang melakukan sekian banyak kebaikan, ya itu yang akan dibalas. Orang yang melakukan sekian banyak keburukan, ya segitu yang akan dibalasnya. Sesuai. Karena Allah Maha Adil. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Ya, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabu an lan najma'a 'idhamah. Nah, gitu. Yang artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Di dalam ayat ini Allah bersumpah, ayat sebelumnya, ayat pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah, Allah bersumpah dengan hari kiamat, yang artinya ingat nih, akan ada hari kiamat. Makanya hari kiamat itu menjadi rukun iman kita. Di antara rukun iman kita, iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Yang enggak beriman, ya selesai, khalas, dia bukan orang yang beriman. Berarti lawannya yaitu kafir. Lalu apa? La uqsimu wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dan di sini Allah bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Artinya ada jiwa-jiwa yang memang nanti menyesal. Jiwa baik orang yang beriman, baik dia jiwa orang kafir. Semuanya nanti dari kiamat akan menyesal.
Menyesalnya bagaimana? Menyesali karena orang yang jiwanya telah melakukan banyak kebaikan, menyesali mengatakan seakan-akan mengatakan kenapa tidak menambahkan kebaikannya lagi semasa di dunia. Dan jiwa yang dirinya melakukan banyak keburukan, nanti jiwa itu akan seakan-akan mengatakan, kenapa nggak berhenti dari melakukan keburukan? Penyesalan demi penyesalan. Kata orang apa? Penyesalan itu adanya di belakang. Memang benar akan terjadi demikian. Ya. Ini sudah diingatkan dalam ayat Al-Quran. Cuma emang kita ini banyak godaan syaitannya juga gitu. Ya. Tahu ayat ini, tapi mengamalkannya luar biasa beratnya. Padahal tahu nanti dari kiamat, tahu nanti jiwa ini akan menyesal. Ah, kalau tahu gitu, kenapa nggak kita banyak kebaikan aja di dunia? Mau balik nggak bisa, kayak gimana? Sudah di alam yang lain, alam akhirah. Ya. Makanya orang-orang kafir ketika di hari kiamat apa yang mereka katakan? Ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku ini akan menjadi debu saja, kayak hewan-hewan nanti ketika di hari kiamat selesai dihisab jadi debu. Karena tahu betapa besar nanti ancaman mereka, ya, siksaan yang menanti mereka orang-orang kafir di hari kiamat. Baik. Nah, ini adalah ayat-ayatnya di mana menganjurkan kita untuk segera muhasabah diri. Ya. Berikan waktu dalam kehidupan kita untuk bermuhasabah. Sangatlah penting insyaallah. Adab yang berikutnya terhadap diri kita sendiri yaitu as-siyam atau siyamul itsnain wal khamis. Berpuasa Senin Kamis. Insyaallah ya. Puasa Senin Kamis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Turadul a'malu yaumal itsnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Baik. Amalan itu akan ditampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Jadi Senin Kamis juga di dalam riwayat yang lain itu adalah di mana pintu surga dibuka. Ya, Senin Kamis itu pintu surga dibuka. Dalam hadis atau riwayat ini disebutkan semua amalan manusia itu akan dipaparkan, ditampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim. Dan Nabi SAW mengatakan, maka aku suka jika amalanku itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku sedang berpuasa. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan menjaga puasa Senin Kamis karena itu hari di mana beliau dilahirkan, hari di mana beliau bu'itsu diutus au unzila alayya fihi, atau hari di mana beliau pertama kali diwahyukan, diberikan wahyu. Ya. Nah ini Senin Kamis. Sebagai orang yang lahirnya di hari Selasa, puasa itu nggak ada dalilnya ya. Ini puasa Senin Kamis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini jadi sunnah syariat. Kalau kita lahir hari Selasa ya bukan jadi syariat ya. Jadi jangan buat lakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mengtafi bihadzal qadar, jadi ada pertanyaan nanti bisa disampaikan setelah adzan. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.